cuaca ekstrim akan menjadi risiko yang paling mungkin terjadi. Intergovernmental Panel on Climate Change mengeluarkan laporan mengejutkan mengenai perubahan iklim. Menurut laporan tersebut, beberapa kawasan di bumi akan masuk kawasan tidak layak huni dalam beberapa dekade. Kejadian ekstrim semakin sering terjadi. Badan Meteorologi Dunia menyatakan bahwa tahun 2021 suhu rata-rata global meningkat sebesar 1,11 derajat Celcius, lebih hangat dari kondisi pada masa pra-revolusi industri, yaitu tahun 1850 hingga tahun 1900. Di dekade 2011 hingga 2020, ini masih menurut Badan Meteorologi Dunia, tercatat sebagai dekade terpanas sepanjang sejarah. Nah, data di Indonesia itu berdasarkan monitoring sepanjang 40 tahun terakhir, menunjukkan suhu terus menghangat dengan laju bervariasi di berbagai wilayah. Kejadian ekstrim semakin sering terjadi. Cuaca ekstrim, hujan lebat, angin kencang, kilat petir, itu semakin sering terjadi dibandingkan tahun-tahun katakanlah 30 tahun sebelumnya. Nah, kejadian ekstrim pada tahun 2021 menurut data ini ternyata tertinggi dibandingkan kejadian pada periode 2016 sampai tahun 2021. Udah kamacin yuk, kaluhur yuk. Kamacin. Jadi pada periode 5 tahun terakhir, di tahun 2021 itu jumlah kejadian hujan dengan intensitas lebih dari 150 mm per hari itu semakin meningkat. Nah, di sini tercatat sebanyak 70 kejadian di Indonesia. Di Indonesia saja, ini di Indonesia. Nah, tahun-tahun sebelumnya tidak mencapai setinggi itu. Berdasarkan data kami, kejadian tersebut mencapai 32 kejadian siklon tropis. Hanya dalam kurun waktu 5 tahun. Bahkan dalam 1 minggu itu bisa 2 kejadian berturut-turut, seperti cempaka dan dahlia. Itu kan berturut-turutan. Nah, ini dampak dari perubahan iklim global tadi. Jadi yang semakin hangat itu tidak hanya suhu udara permukaan, tapi juga suhu muka air laut juga. Nah, jadi dampak lanjut dari perubahan iklim itu selain bencana hidrometeorologi juga terganggunya atau menurunnya ketahanan pangan. Di tahun 2100, suhu udara di Indonesia meningkat sampai 3,5 derajat Celcius hingga 4 derajat Celcius. Jadi kondisinya akan menjadi ekstrim. Kalau kering-kering sekali dan panjang, kalau hujan lebat sekali dan durasinya panjang dan sering. Kalau kita kesulitan mencari air karena kering tadi, berarti kan tanaman irigasi juga akan terganggu. Jadi seberapa genting itu bisa diukur dari dampak seringnya terjadi bencana hidrometeorologi yang merata.
Ya memang ini anomali iklim ya. Jadi saya pun nggak mengira kalau bulan Juli ini masih ada hujan yang tinggi ya. Ini kan bulan Juli biasanya kan tahun-tahun sebelumnya kalau bulan Juli itu lagi kering-keringnya musim, di mana curah hujan tidak seperti ini. Ini kan setiap hari hujan terus ya. Jadi ini banjir yang ketiga yang ini yang paling parah. Yang jelas kalau kita berbicara udang faname, bulan Juni kemarin kami mengalami sendiri ada 8 petak yang belum saatnya panen, baru umur 45 hari, akhirnya mati. Saat itu kalau Juni kan biasanya sudah mulai jarang hujan. Waktu itu hujan intensitasnya cukup tinggi, jadi tiap hari hujan akhirnya daya tahan imunitas udang turun, akhirnya keserang virus. Itu memang kalau yang bagus itu kan kondisi cuacanya stabil. Tapi kemarin memang bulan Juni luar biasa. Biasanya sudah mengakhiri pula kemarau, tapi kemarin hujannya masih cukup tinggi. Ya, luar prediksi. Tapi ini Agustus sudah mulai agak meningkat. Pak, dampaknya sendiri kalau memang curah hujan tinggi itu terhadap airnya gimana? Ya, yang jelas kan gini, udang atau bandeng atau yang lain itu kan butuh tetap ada sinar matahari. Itu hampir tiap hari hujan dari siang sampai malam. Akhirnya kebutuhan akan sinar matahari kan berkurang. Nah itu yang akhirnya berpengaruh terhadap ketahanan hujan. Nah, untuk mengantisipasi perubahan iklim ini bagi petambak apa yang dilakukan? Ya sebenarnya kami sudah berusaha ada penambahan mineral maupun vitamin, tapi rupanya itu tidak berpengaruh. Pada beberapa komoditas pertanian ya, baik padi, ya, bawang merah dan termasuk semangka dan melon ya, di lapangan itu petani sangat berpengaruh ya, karena dua cuaca ini yang hampir bersamaan ya. Sebenarnya musim kemarau tapi masih ada hujan yang begitu besar. Dampak perubahan iklim ini tentunya banyak dirasakan oleh para petani pada khususnya karena dengan adanya perubahan iklim ini produktivitas akan menurun. Semua tanaman mungkin akan terdampak kaitannya dengan adanya perubahan iklim atau kondisi iklim yang tidak menentu. Kalau biasa itu pada produksi pada bulan Juni-Juli itu untuk bawang merah per hektar itu kita bisa antara 11,7 ton per hektar sampai 12 lah. Pada saat-saat sekarang ini teman-teman ada yang panen sampai 7 ton per hektar. Kemudian untuk cabai juga seperti itu, namun demikian Brebes ini bukan merupakan sentra. Bahkan teman-teman klimatologi di BMKG sudah memproyeksikan, memperhitungkan di tahun 2100 suhu udara hampir atau di seluruh pulau besar di Indonesia, Sumatera, Kalimantan, termasuk Jawa, Papua, Sulawesi ya, di pulau-pulau besar ini di tahun 2100 kalau kita tidak melakukan mitigasi itu berupaya menahan laju kenaikan suhu, jadi kita biarkan aja lah melaju terus kenaikan. Kalau itu tidak kita lakukan, di tahun 2100 suhu udara di Indonesia meningkat sampai 3,5 derajat Celcius hingga 4 derajat Celcius. Saat ini sudah 1,2. Sekarang tahun 2021 1,2 derajat Celcius. Kejadian ekstrim di tahun itu 70 kali.
Badai tropis 32 kali dalam 5 tahun. Itu baru 1,2. Kalau itu menjadi 3,5 atau 4, bisa dibayangkan berapa kalinya lagi. Berarti hampir setiap hari hujan ekstrim.